Oke, karena kita sudah membahas gameplay Need for Speed Mobile di Samsung Galaxy A54, kali ini kita akan coba main di Redmi Pad SE guys. Kita akan lihat apakah tablet murah ini bisa sanggup memainkan game Need for Speed Mobile ini dengan lancar atau tidak. Langsung aja kita akan lihat performanya. Oke, seperti yang kalian tahu, game ini sebetulnya belum rilis global, masih beta test dan itu masih di Cina guys. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, bahasa-bahasanya itu semua bahasa Mandarin, belum ada yang bahasa Inggris ya. Ya, jadi nggak apa-apa, langsung aja kita akan coba lihat settingannya ya di tablet ini. Oke, di sini kelihatan ya, untuk Redmi Pad SE ini cuma ada dua settingan yang kebuka. Di sini anggap aja presetnya ini very low dan low aja ya. Kita akan coba very low dulu dan kita akan lihat FPS yang didapatkan berapa. Kecuali bagian frame rate-nya ini juga saya mentokin ya. Yang ini soalnya frame rate guys, jadi saya atur ke yang paling kanan atau paling tinggi ya. Oke, langsung aja kita akan coba tes FPS-nya dapat berapa. Di sini resolusinya saya mentokin ya, karena kalau buram ya percuma, ngapain kan main di tablet layar besar masa buram gitu ya. Oke, jadi di sini FPS yang didapatkan cukup rendah, ada di sekitar 26 FPS. Dengan settingan yang paling rata kiri atau low. Langsung aja kita keliling-keliling kota. Oke, surprisingly ini nyaman guys, nggak terlalu buruk-buruk juga kalau di settingan yang paling low. Walaupun memang ada frame drop ke sekitar 25 FPS, jadi ya kalian harus bisa memaklumi ya, namanya juga tablet murah. Dan perlu digarisbawahi juga, aplikasi ini itu masih beta guys, jadi performance dropnya kemungkinan bisa terjadi itu bukan hanya karena tabletnya nggak kuat atau device-nya nggak kuat, tapi juga karena optimasinya yang kurang. Jadi nanti akan saya coba tes ulang di versi globalnya yang sudah rilis ke umum ya. Di sini kita akan coba preview, main tipis-tipis saja buat kalian yang penasaran dengan performance beta testnya. Daripada kalian nunggu global kelamaan gitu ya, kita akan coba mainkan yang ini dulu. Di sini frame rate-nya ada di sekitar 34 ya, jadi lebih naik. Jadi bisa disimpulkan kalau di kota itu frame rate yang dihasilkan paling rendah itu bisa 25 fps dan yang paling tinggi itu bisa sekitar 35 fps ya, atau 36 fps ya, nggak beda jauh, nggak ngaruh. Oke, jadi seperti itu gameplay singkatnya, frame rate singkatnya. Buat kalian penasaran juga kalau settingan very low dan resolusinya saya turunkan itu seperti apa. Jadi di sini recommended-nya emang diturunkan ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau misalnya saya pencet ini jadi tajam, kalau saya pencet ini jadi buram. Oke, kita akan coba ya. Kita lihat kalau buram, kelihatan ya buram ya. Semoga kelihatan di video. Kalau buram, resolusi yang paling rendah ini frame rate-nya naik guys. Jadi ke sekitar 45 fps, tapi ini sangat-sangat nggak nyaman. Nggak saya rekomendasikan kalau pakai resolusi yang paling buram ini. Karena ya buat apa faedahnya layar besar tablet kan? Kalau menurut saya, apalagi ini bukan game kompetitif ya, kalian maksimalkan aja resolusi yang paling kanan, yaitu paling tajam. Dan kalian akan bisa menikmati pemandangan kota yang indah ya, walaupun dengan frame rate yang 30. Frame rate 30 nya ini stabil guys, jadi bukan frame drop yang mengganggu. Oke ya, untuk gameplaynya memang seperti ini kalau di settingan yang paling low. Dan sekarang kita akan coba memainkan di settingan yang satu tingkat lebih baik ya. Oke, kalian bisa lihat ya, ngebug ini ya, wajar masih beta. Atau teksturnya belum keluar sempurna tadi. Oke. Wah, ini nggak playable guys, serius. Frame rate-nya ada di sekitar 15 fps. Sangat-sangat nggak playable, saya nggak rekomendasikan settingan ini. Ya, paling tinggi cuma ada di sekitar 20 fps. Jadi jangan sekali-kali kalian coba betah main di sini, karena emang sangat-sangat tidak nyaman dimainkan, sangat-sangat tidak nyaman di mata dan sangat-sangat tidak nyaman untuk dimainkan ya. Karena kontrolnya juga jadi delay, tuh delay. Oke, nabrak jadinya kan. Kita akan coba ya settingan yang sama tapi resolusinya kita turunin ke yang paling low.
Harusnya sih FPS-nya naik. Oke, ini naik. Frame rate-nya naik, tapi nggak seperti yang tadi. Kalau tadi itu kan stabil di 30-an ya. Ini sekarang di 30-an juga, tapi frame drop-nya banyak. Ini nggak nyaman guys. Serius. 5 turun ke 20. Nah, ini turun ke 15. Ya, jadi tidak nyaman kalau main settingan ini. Recommended-nya saat ini ya, untuk yang beta test ini saya sarankan balik ke settingan yang paling rendah dan kalian atur resolusi yang paling tinggi. Itu aja sih. Oke, kita balik ke settingan semula ya. Settingan yang very low namun dengan resolusi yang paling tinggi. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, gameplaynya jadi lebih mulus, tidak terlalu banyak frame dropnya. Di sini kalian bisa langsung menikmati gamenya, menikmati keindahan kotanya dengan resolusi yang tajam walaupun kualitinya nggak setajam yang settingan satunya itu tadi ya. Oke, kalau kalian mau lihat dengan jelas ini seperti ini, bener-bener tajam sekali kalau settingannya yang full ya. Saya nggak tahu sebutannya apa karena emang belum berbahasa Inggris. Ini kualitasnya sudah bagus sih. Jadi kalau menurut saya memang seperti ini rekomendasi settingannya. Kalian bisa mainkan saja di tablet Xiaomi Redmi Pad SE ini dengan lumayan oke di harganya, untuk di harganya. Dan ya mungkin segitu aja ya untuk ngetes game Need for Speed Mobile pada tablet Redmi Pad SE ini. Dan untuk sekarang terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.